Shalom dan selamat datang ke kumpulan kebangunan rohani peringkat wilayah 11 yang disiarkan secara dalam talian. Sebelum kita memulakan acara pujian kita pada kali ini, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan. Pada saat ini Engkau memberkati acara yang akan berlangsung supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang melayani-Mu Tuhan pada saat ini. Berkati acara pujian kami supaya Engkau menerima itu dan kami dapat dipanggil sebagai anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Kita akan mulakan pujian kita dengan mengambil lagu yang pertama dalam buku LPMI, muka surat 63, Hujan Berkat Dicurahkan. Kita akan nyanyikan semua rangkap. Hujan berkat dicurahkan, inilah janji kasih. Jiwa akan disegarkan oleh Tuhan pengasih. Berkat dicurah, berkat yang kami nanti. Titisan anugerah curahkan kami nanti. Hujan berkat dicurahkan, membangun dan membersih di lautan dan daratan. Hujan dicurah lagi. Berkat yang kami nanti, Kau beri titisan anugerah, curahkan kami nanti. Hujan berkat dicurahkan, ya Tuhan curahkanlah. Kuduskan kami ya Tuhan, janji-Mu tepatilah. Berkat dicurah, berkat yang kami nanti. Kau beri titisan anugerah, curahkan kami nanti. Hujan berkat dicurahkan, berikanlah sekarang. Oh, doa kami jawabkan sebelum hari petang. Berkat dicurah, berkat yang kami nanti. Kau beri titisan anugerah, curahkan kami nanti. Walau apapun keadaan kita di dalam hidup ini adalah sangat menyenangkan untuk terus berharap dan bersandar kepada Yesus. Kita nyanyikan dalam lagu buku LPMI nomor 75, Sedap Harap pada Yesus. Kita akan menyanyikan lagu rangkap pertama, kedua, dan yang keempat saja. Sedap harap pada Yesus dan percaya sabdanya, janjinya tiada
setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik, tentunya atas berkat pimpinan daripada Tuhan. Kita bersyukur karena pada malam hari ini lagi kita boleh bergabung lagi, bertemu lagi kita di dalam mengikuti KKR Online Wilayah 11 yang bertemakan menjangkau dunia, kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Bagi mereka yang baru bergabung pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mengikuti KKR Online Wilayah 11. Dimanapun kita berada, khususnya anggota gereja di sekitar wilayah 11, marilah kita tetap mengikuti dari malam ke malam, dan kita terus mengajak saudara mara, sahabat kita, keluarga kita, untuk terus mengikuti KKR Online Wilayah 11. Dan seperti biasa, pembicara-pembicaranya itu adalah hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta kita yang melayani di sekitar wilayah 11. Pada saat ini saya akan memperkenalkan para petugas pada malam hari ini. Sebagai pemimpin pujian, kita sudah dilayani sebentar tadi dari Gereja Tobo Baru Keningau. Dan sebagai pemimpin acara, saya sendiri Imbuhan Patrick, dan kita akan mendengar lagu istimewa dari Gereja Pekan Keningau, dan doa buka nanti akan dilayangkan dari Gereja Magatang, dan lagu tema kita akan dengar yaitu lagu Doktrin Kehidupan Kristen oleh Mrs. Pastor Rene, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini yaitu Pastor Giftor Jeff Ginda. Pada saat ini, mari kita mendengar lagu istimewa dari Gereja Pekan Keningau. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus, penuhlah berkat. Dalam hati Yesus, Engkau diingat bagaikan cahaya surya yang hangat. Mengapa kau takut, pikiran kacau? Karena Yesus tak
tersedia tempat. Amin atas lagu istimewa sebentar tadi yang sudah mendahului untuk kita siapkan hati kita untuk mendengar perkabaran firman Tuhan. Dan pada saat ini doa buka akan dilayangkan dari Gereja Megatang. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari tadi. Dan pada malam ini, sekali lagi Engkau menyatukan kami untuk mendengar, mengikuti PKR secara online pada malam ini. Kiranya Roh Tuhan menyertai umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Sepertinya juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berdoa khusus untuk pembicara kami pada malam ini, Pastor Gifter. Kiranya Roh Tuhan menguasai dia, urapi dia dengan kebijaksanaan surga, agar KKR ini berjalan sesuai rencana-Mu. Berdoa khusus untuk para pendengar di mana saja mereka berada pada saat ini. Kiranya Roh Tuhan memimpin mereka dan berkat Tuhan menjadi bahagian kepada para pendengar pada saat ini. Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami Engkau sebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan bila mana kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kami akan pulang ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, di situ juga kami berada. Terima kasih sudah menjawab dan mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, selamat malam kepada kita semua. Nama saya Ilumis. Saya akan menyampaikan sebuah lagi pelajaran yang menarik pada malam ini yang bertajuk Si Pengantuk. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan Roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia, sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan ialah kamu." Katrina Foster, "Sudah pukul berapa sekarang? Pergi masuk bilik dan tidur," kata ibu. "Saya akan tidur sebentar lagi. Saya harus menyiapkan proyek saya ini dahulu." "Jangan risau, saya tidak akan apa-apa," jawab Katrina. "Oh sayang, ibu risau tentang kamu. Kamu menjejaskan kesehatan sendiri." "Saya baik-baik sahaja," kata Katrina. "Mengapakah kamu tidak memulakan proyek kamu dari awal-awal lagi? Kamu ada sepanjang hari untuk menyiapkannya, tetapi kamu hanya menghabiskan dengan Instagram dan menghantar message kepada rakan kamu," kata ibu. "Saya baik-baik sahaja, ibu. Ibu usah risau," Katrina membalas. Seminggu berlalu dan Katrina didapati tertidur di dalam kelasnya beberapa kali.
Dia tertidur 4 kali dalam seminggu. Guru kelasnya, Puan Bucet, menjadi bimbang. Puan Foster, kamu perlu memantau jadwal tidur Katrina, kata Puan Bucet kepada Ibu Katrina. Dia sudah 4 kali tertidur sewaktu kelas sedang dijalankan pada minggu ini. Dia selalu merungut dan memarahi sekelasnya. Baiklah, saya akan berurusan dengan Katrina dalam hal ini. Ibu meyakinkan cikgu itu. Katrina, ibu sangat kesal tentang apa yang guru kelas kamu katakan kepada ibu tentang kelakuan kamu di sekolah, kata ibu dengan sedih. Adakah kamu tahu tubuh kamu ialah bait Tuhan? Jika kamu menghancurkan dengan hanya mendapat rehat selama 3 atau 4 jam sahaja, kamu akan kehilangan tenaga dan kekuatan untuk berpikir, kata ibu. Saya minta maaf, ibu. Saya akan coba untuk tidur awal. Tolong berdoa untuk saya. Katrina memohon kepada ibu. Ya, kita perlu meminta pertolongan Yesus untuk membantu kamu merancang jadwal kamu setiap hari. Kamu boleh menyiapkan kerja rumah dan masih mempunyai masa untuk bersama rakan kamu. Ibu akan menyimpan telepon bimbit kamu setiap malam sebelum masa tidur, kata ibu dengan tegas. Ibu tidak boleh berbuat begitu, pinta Katrina. Tidak adakah pilihan yang lain? Tanya Katrina. Betul, kata ibu tersenyum. Inilah caranya. Kupasan pelajaran kita pada malam ini. Pertama, mengapakah Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan? 1 Korintus 3. Kedua, mengapakah kurang tidur itu tidak baik untuk kesehatan kita? Ketiga, mengapakah Tuhan merisaukan tentang umat-umatnya? Luangkan masa untuk menjawab pertanyaan ini bersama dengan ibu bapa kamu. Sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk malam ini. Tuhan memberkati. Mari pada saat ini kita menyanyikan lagu tema. Bagi yang mengetahui lagunya, kita bernyanyi bersama lagu tema, lagu doktrin kehidupan Kristen, dan akan disampaikan oleh Mrs. Pastor Raina. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu.
setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Baik-baik saja atau baiknya luar biasa? Coba kalau saya tanyakan, apa kabar semuanya? Anda semua jawab saya dengan jawaban baik, luar biasa. Boleh begitu? Ya, mari saya tanyakan. Dan kamu jawab baiknya luar biasa ya. Apa kabar semuanya? Ya, baik, luar biasa. Jawaban yang terbaik. Bersama Tuhan, kita seharusnya ekspresikan syukur kita kepada Tuhan dengan merasakan, oh, hari ini luar biasa, di mana Tuhan sediakan untuk dialami. Luar biasa kasih dan kebaikan Tuhan. Betapa indahnya kehidupan kalau sepenuhnya hanya merasakan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya teringat ayat di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sihat-sihat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat firman Tuhan ini merupakan sebuah doa. Dan sebuah doa sudah tentu berisi satu harapan, keinginan. Dan doa ini menginginkan agar kita baik-baik dan sihat-sihat. Dan diulangi lagi, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nikmati kehidupan dengan sepenuhnya, dengan menjalani prinsip-prinsip kesehatan Tuhan. Ini adalah tajuk untuk pelajaran pada malam hari ini. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan menempatkan umat manusia di tengah-tengahnya, ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu, dan kesemuanya sungguh amat baik. Ini Alkitab terjemahan Bersih Borneo. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru, saya ingat dengan jelas, apabila Tuhan melihat apa yang Dia ciptakan, dikatakan sungguh amat baik. Sememangnya kita telah diciptakan untuk menikmati dunia yang sungguh amat baik. Kita telah diciptakan untuk kehidupannya lebih baik. Tuhan merancang untuk dunia dan kehidupan di dalamnya untuk menjadi sempurna. Kita diciptakan untuk kehidupan yang di dalam setiap tindakan, pemikiran, dan perasaan akan mencerminkan dan menyatakan, merayakan, dan menikmati
kebaikan Tuhan. Demikian hal-hal yang sungguh baik yang Tuhan karuniakan sebenarnya dan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Betapa indah suatu kisah benar di bagian awal-awal terciptanya dunia kita. Tetapi ada yang tidak pernah terjadi. Bagian seterusnya ini merupakan titik mula di mana manusia kehilangan kehidupan yang sepenuhnya, yaitu manusia mengalami kejatuhan. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memilih untuk menyimpang dari rancangan Tuhan mengenai kehidupan. Tindakan mereka menjatuhkan kewujudan sebenar mereka sendiri dan ciptaan lain untuk turut mengalami kesakitan dan penderitaan yang tidak dapat diduga. Seandainya mereka mendengar dan menurut, seandainya mereka tetap setia, maka semua kejahatan yang muncul setelah kejatuhan itu akan dapat dihindari. Tetapi mempercayai diri mereka sendiri berbanding percaya pada Tuhan, dan malang sekali mereka mendengar iblis, syaitan, si ular tua. Itulah yang terjadi. Sejak itu, kisah manusia telah menjadi sebuah kisah ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Tidak setia dalam mengikuti rancangan kehidupan. Kisahnya cenderung tidak mempercayai Tuhan. Kisahnya mengenai kesakitan dan penderitaan dan kematian. Namun, bagian kejatuhan ini tidaklah dibiarkan Tuhan tanpa ada penyelesaian. Mari ikuti bagian terpenting ini, yaitu Tuhan menyediakan penyelamatan. Penyelamatan, ya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan terus berusaha menjangkau setiap manusia di dunia. Niat dan keinginan Tuhan untuk kebaikan di dunia ini dan dalam kehidupan kita tetap tidak berubah. Akan tetapi, iblis atau si syaitan, ular tua itu, sedang berada dalam sebuah misi untuk bertubi-tubi menyerang segala sesuatu yang adalah merupakan milik Tuhan, yaitu semua yang diciptakan Tuhan, semua yang baik, semua kehidupan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita hidup di tengah-tengah kontroversi, ya, great kontroversi antara Tuhan Yesus Kristus penyelamat dan syaitan, si perampas, antara kebaikan dan kejahatan, antara hidup dan mati. Kristus berusaha menyelamatkan, sementara Satan berusaha membinasakan. Kita semua telah menjadi mangsa serangan Satan. Kita semua telah tersasar dan berjalan seperti domba yang mengikut cara dan jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Tetapi ingatlah ini, di mana saja setan coba untuk pergi membinasakan kita, Tuhan ada untuk mencari dan menyelamatkan. Amin. Lukas 19 ayat 10, kita boleh lihat itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Maklamat atau misi Yesus Kristus Tuhan kita adalah untuk melawan dan mengalahkan kejahatan si iblis. Iblis telah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, tetapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah.
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, misi Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk kehidupan. Kehidupan yang dalam kelimpahan. Tetapi misi setan adalah kematian. Tiada limpah-limpah, tapi malah kejahatan. Tidak ada hidup dalam kejahatan, bukan? Ya, tidak ada hidup. Apalagi kehidupan yang sepenuhnya, kehidupan yang sejati, kehidupan yang berlimpah kebaikan. Oleh itu kita patut bersyukur, kita hanya akan menemui hidup di dalam Kristus, Tuhan Yesus penyelamat kita. Kita hanya akan memperoleh kehidupan dengan sepenuhnya untuk dinikmati dalam Tuhan. Dan kehidupan yang berkelimpahan hanya dapat dimiliki dengan taat setia kepada rancangan Tuhan untuk dunia dan makhluk di dalamnya. Walau bagaimanapun, sejak awal, Satan telah menjadi seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 24. Dia pendusta dan bapa segala dusta. Tipu muslihat utama iblis adalah untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang ditawarkannya lebih baik, lebih merupakan yang diingin-inginkan, lebih menarik, dan lebih memuaskan. Dia menjadikan apa yang sebenarnya tidak baik, merupakan dosa dan jahat, kelihatan baik. Penipuan terbesar iblis atau syaitan, si ular tua, adalah bahwa apa yang dia tawarkan kononnya itu membebaskan kita dan menambahkan kehidupan. Sementara dia tuduh Tuhan, ya, apa yang Tuhan tawarkan terbatas, dihad-hadkan, malah katanya mengurangi kehidupan. Tetapi itu semua sudah tentu adalah kebohongan belaka. Kehidupan nyata, kehidupan sejati hanya dapat diperoleh di dalam apa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berkati, dan yang Tuhan berikan. Hanya apa yang Tuhan berikan kepada kita saja yang dapat memenuhi keperluan sebenar kita dan memenuhi kerinduan kita yang paling dalam. Itulah kehidupan yang sepenuhnya, atau kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh kebaikan yang berlimpah. Mazmur 84 ayat 11 saya bacakan. Tiada kebaikan yang tidak dilimpahkannya kepada mereka yang tulus hati. Tuhan adalah satu-satunya pemberi, pemelihara, dan penyembuh kepada kehidupan. Hanya Dia yang telah menjadikan hidup, yang dapat menetapkan apa yang baik. Alkitab adalah wahyunya, diilhamkannya kepada umat manusia tentang apa yang baik. Prinsip-prinsip untuk hidup yang akan diyakinkan kepada kita melalui Roh Kudus. Apabila kita membaca dan merenungkan kitab suci dan dengan doa yang tekun, adalah merupakan ramuan, resepi, atau preskripsi Tuhan untuk Anda dan saya, untuk kehidupan yang lebih baik tentunya, yang dapat kita jalani di dunia ini. Dari kisah penciptaan, Kejadian 1 dan 2, sampai kepada janji langit baru, bumi yang baru, kitab Wahyu 21-22. Nabi Mika sudah mengingatkan di tengah-tengah Alkitab. Kitab Mika 6 ayat 8 mengatakan, wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik. Tuhan tidak menahan perkara baik untuk kita. Berikut ada 3 perkara yang kita perlu perhatikan.
3 perkara baik ya. Perkara baik yang pertama, sementara kita hidup di tengah-tengah konflik yang ganas di antara yang baik dan yang jahat, sambil mengingat, merindukan Eden, Taman Firdaus, dan merindukan akan surga, kita memerlukan penyembuhan, pemulihan setiap hari. Dan Tuhan telah menetapkan bagaimana kita harus hidup. Pena inspirasi menuliskan dalam buku Roh Nubuat prinsip-prinsip gaya hidup sehat. Di dalam sebuah buku, The Ministry of Healing, dia mengatakan ada 8 obat alami untuk menjadi prinsip-prinsip gaya hidup yang sehat. Yang pertama, nutrition ataupun nutrisi, makanan yang sehat. Dan yang kedua, exercise, senaman. Ketiga, water, air yang secukupnya. Sunlight. Yang keempat, sinar matahari. Dan yang kelima, temperance, bertarak. Boleh mengatakan tidak kepada makanan-makanan yang terlarang, alkohol, dadah, rokok. Ya. Yang keenam, fresh air, udara segar. Dan yang ketujuh, rest, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, trust in the Lord, percaya hanya kepada Tuhan, hanya kepada kuasa Tuhan. Ini adalah obat yang sebenar. Walau bagaimanapun obat-obat ini, obat-obat alamiah ataupun prinsip-prinsip gaya hidup sehat ini sedang disarankan. Mari kita lihat perkara baik yang kedua. Melalui tulisan Roh Nubuat menasihatkan kita, seperti kebiasaan yang merusakkan tenaga fisikal, mental, dan rohani adalah dosa. Dan kesehatan itu harus dijamin melalui kepatuhan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Perkara baik yang kedua adalah hukum. Dan rupa-rupanya hukum sudah diberikan dari awal. Dan hukum ini sejalan dengan prinsip gaya hidup sehat. Perkara baik yang disebutkan pertama tadi. Dan mari kita lihat perkara yang ketiga, menggabungkan kedua-duanya. Perkara baik yang ketiga, biarlah ia dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa jalan hukum Tuhan itu adalah gaya hidup. Tuhan telah menetapkan hukum alam, akan tetapi hukum-hukumnya bukanlah tindakan yang sewenang-wenangnya atau sembarangan saja. Setiap perintah, jangan. Untuk sahabat, ingatlah. Dan untuk sesama orang tua, hormatilah. Semua ini tersirat janji. Janji-janji yang indah. Sekiranya kita mematuhinya, berkat akan mengikuti langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memaksa, ingat ini, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan yang benar. Tetapi Dia berusaha untuk menyelamatkan kita dari kejahatan dan memimpin kita kepada yang baik. Saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang Israel berdiri di sempadan tanah perjanjian sebelum masuk ke tanah Kanaan, Nabi Musa sebagai pemimpin mereka mencabar dan merayu mereka dengan mengatakan, lihat, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu
dengan menjalani hidup menurut jalannya, kanonnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian, engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Di sana ada dicatat kata-kata Musa memberikan kata-kata cabaran, rayuan kepada bangsa Israel. Pada hari ini kita sedang berdiri di satu sempadan tanah perjanjian yang lain, bukan tanah Kanaan seperti di dunia ini dahulu, tetapi Eden, tanah Firdaus atau kerajaan surga. Kita hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Cabaran dan rayuan kepada kita sekarang dan juga untuk kita ingat setiap hari adalah: kasihilah Tuhan, dengarkanlah suaranya, berjalan dalam ketaatan kepadanya, dan berpegang teguh padanya. Maka kita akan tahu apa yang baik dan kita dapat memilih hidup. Pelajaran pada malam hari ini saya akhiri dengan beberapa soalan untuk refleksi kehidupan kita masing-masing. Beberapa soalan yang kita renungkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Soalan yang pertama, dalam bagian apakah Anda paling merasakan serangan Satan dalam hidup Anda? Mungkin itu bagian selera makan, bagian pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Apa yang benar-benar diserang oleh iblis, oleh Satan dalam kehidupan kita yang kita rasakan? Yang kedua, apakah panggilan yang Tuhan berikan kepada Anda tentang gaya hidup Anda yang harus diubah agar Anda dapat menikmati kehidupan sepenuhnya yang lebih baik? Apa calling daripada Tuhan? Apa panggilan yang Tuhan sedarkan dalam gaya hidup kita yang perlu diubah, harus diubah? Dan yang ketiga, bagaimana Anda dapat mencari kuasa dari Tuhan dan sokongan dari orang lain jika Anda berkomitmen untuk membuat perubahan hidup? Bagaimana benar-benar boleh merasakan kuasa Tuhan dan mendapat sokongan daripada orang lain? Renungkanlah itu dalam kehidupan pribadi kita. Dan sudah tentu untuk boleh mendapat info kerohanian lanjut, ikuti siri pelajaran malam besok dan seterusnya. Mari kita akhiri paparan firman Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan saat ini. Maha besar, maha kasih, dan maha kudus Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di surga. Engkau Tuhan yang layak disembah, tidak ada yang lain. Engkaulah yang terus memberkati kehidupan kami, dan kami sangat bersyukur berkat firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kami disedarkan untuk boleh menikmati kehidupan yang sepenuhnya dengan mengikuti prinsip-prinsip gaya hidup yang sehat. Oh Tuhan, kami menyadari bahwa kuasa kegelapan daripada iblis berusaha untuk menyerang dan merusak gaya hidup yang sehat ini, apalagi penurutan akan hukum. Terima kasih Engkau sudah sedarkan kami, dan kami perlu untuk berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan yang sepenuhnya, sumber kehidupan sejati yang penuh dengan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Giftor, Pastor daerah Keningau. Dan terima kasih kita semua sudah bekerja sama untuk malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok ya. Jangan lupa untuk kita dapat membawa lagi keluarga kita yang tidak berkesempatan pada malam hari ini. Wansya keluarga, mungkin sahabat kita, saudara kita, untuk boleh bergabung pada malam besok. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.